Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzaqina wa an'amina, istijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qadai hajatina wa li tawfidi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus shalih wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi biddaraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam hari ini kajian kita etika pencari ilmu pada dirinya. Di awal pembahasan telah diterangkan bahwa ada 10 etika pencari ilmu pada dirinya. Yang 4 telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Malam hari ini kita akan melanjutkan etika pencari ilmu yang kelima. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menjelaskan wal khamisu ayyaqsima awqata lailihi wa naharihi. Etika pencari ilmu yang kelima adalah bisa membagi waktu, baik pada siang hari maupun malam hari. Bedanya apa dengan yang sebelumnya, yakni memanfaatkan waktu. Yang dimaksud kalau memanfaatkan waktu adalah berkaitan dengan mengisi waktu dengan kegiatan mencari ilmu. Sedangkan pada yang poin yang kelima ini, membagi waktu baik pada siang dan malam, ini memposisikan waktu itu sesuai dengan keadaannya. Wa yaztanima ma baqiya min umri, dan menggunakan kesempatan yang ada pada umurnya.
pada usianya. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha, sebab pada usia tak ternilai harganya. Belajar ketika masih muda dengan belajar ketika sudah tua itu pasti akan berbeda. Kalau orang tua itu mudah lupa, makanya sampai ada kalimat mengukir mencari ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Jadi kalau masih remaja belajar itu akan kuat berada di dalam pikiran dan hati. Tapi kalau sudah tua itu mudah lupa, karena kalau orang itu pikirannya sudah banyak, ya mikir istrinya, mikir anaknya, mikir hutangnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau remaja kan yang dipikir nggak banyak. Masuk remaja harus mikir istri, mikir anak. Kalau mikir utang mungkin iya, ya, remaja yang senengani utang. Wa ajwadul awqati lil ashar. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menambahkan satu keterangan, waktu yang terbaik untuk menghafalkan adalah waktu sahur. Jadi waktu sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang paling baik untuk menghafalkan. Kebanyakan orang pada waktu sahur ini ya terlena dengan tidur. Ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja, maksudnya waktu sahur itu ya seperti ketika malam yang terakhir itu waktu yang terbaik untuk menghafal. Kalau misalkan ingin dibuktikan monggo, dan itu jadi waktu pada saat sepertiga malam yang terakhir di samping waktunya waktu mustajabah, pada saat itu pintu langit itu terbuka. Makanya belajar dan menghafal sesuatu pada saat itu akan mudah untuk melekat, mudah lupa. Walil bahthi al-abkar, kalau untuk mencari waktu dalam hal mengkaji, ingin mempelajari lebih dalam, itu waktu yang paling utama adalah pagi hari. Untuk mengkaji pagi hari. Walil kitabati, waktu yang terbaik digunakan untuk menulis adalah pertengahan siang. Walil mutola'ati wal mudzakarati alaih, waktu yang terbaik untuk menelaah. Menelaah itu maksudnya ya membaca kembali, mengulang kembali, melihat kembali, namanya mutola'ah. Wal mudzakarah, dan untuk mengingat alaih. Jadi waktu yang terbaik untuk mutola'ah dan untuk mudzakarah itu adalah pada malam hari. Wa ajwadu amakinil hifzi al-ghuraf, sedangkan tempat yang terbaik untuk menghafalkan ini di kamar. Itu tempat yang terbaik untuk menghafal. Wa kullu mawdi'in ba'idin anil muliyat, dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang bisa membuat lupa. Jadi tidak hanya kamar, tapi tempat-tempat yang terhindar dari perkara-perkara yang bisa membuat lupa, bisa membuat terlena.
Jadi kalau kita salah pilih tempat itu nggak jadi belajar. Contoh, kita bawa buku, niatnya niat belajar, Bismillah saya ingin belajar, cari tempatnya di warkop, misalkan gitu. Kira-kira jadi belajar nggak? Enggak. Kenapa? Karena itu termasuk maudhi al-mulhiyat. Jadi tempat yang banyak sekali hal yang mengganggu, banyak sekali hal yang membuat lupa. Jadi pokoknya tempat-tempat yang sepi lah, sekiranya nggak ada yang mengganggu. Malah dulu waktu saya di pondok itu biasanya kalau mengejar target ya, karena untuk menghafalkan takrirat, ya, menghafalkan sesuatu atau menghafalkan materi yang akan diajarkan, itu kalau sudah mendesak waktunya biar cepat hafal itu naik ke atas plafon. Ya, kebetulan kamar saya waktu di pondok itu ada plafonnya ya, dan di atas plafon itu tempatnya kitab ya, miliknya santri-santri yang sudah boyong yang nggak diambil. Nah, di situ gunakan untuk menghafal itu sepi, gak kira harus ganggu, aman. Ya. Mungkin kalau sampean mau di sini di atas plafonnya lantai 3, aman itu, gak ada yang ganggu itu ya. Gak ada yang ganggu itu di atas plafon lantai 3. Tapi kalau Mas Agung yang naik ke plafon itu ya, jebol kabeh nanti plafon. Wala yasunu al-hifdzu bi hadratin nabati, dan tidak baik menghafalkan di depan tumbuh-tumbuhan, ya, di depan pohon-pohonan, karena biasanya tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk menghafal, tapi melihat ada burung kejar-kejaran, nah akhirnya malah memperhatikan burung yang kejar-kejaran itu. Dan tidak baik belajar di daerah yang banyak hijau-hijauan, banyak hijau-hijauan, karena itu nanti akan mengganggu konsentrasi mata. Wal anhari, dan juga tidak baik memilih tempat untuk belajar di sungai. Kemudian wadojil aswati, dan tempat-tempat yang bising. Belajar di pasar, nah ini tidak akan berhasil. Udah, kenapa? Karena tempatnya bising. Belajar di pinggir jalan raya itu nggak akan bisa nyantol ya. Apalagi kalau menghafal itu sulit, akan waktu atau membagi waktu dengan sebaik-baiknya, juga memilih tempat. Waktunya sudah baik tapi tempatnya salah, itu juga akan bermasalah. Ketika mencari ilmu yang keenam, makan dan minum. Itu jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak minum. Wasabisu, ketika mencari ilmu pada dirinya yang keenam, ayyuqallilal akla, yakni meminimalkan, mengurangi ya, makan, wasyurba, dan minum. Jadi etika yang keenam, meminimalisir makan dan minum. Kalau dalam bahasa kemarin apa? Tirakat atau riyadhah. Fa inna sab'a yamna'u minal ibadah, karena kenyang ibadah terasa berat. Jadi orang kenyang itu bawaannya males. Orang kenyang itu bawaannya males, mager, males gerak. Wa yufkilul badan, kenyang itu membuat badan terasa berat. Jadi mau berdiri saja nggak kuat karena terlalu banyak makan.
Wa min fawaidi qillatil akli sihatul badan. Faedah dari meminimalisir makan itu adalah sehatnya badan. Kita tahu bahwa banyaknya penyakit itu muncul pertama yang paling mendominasi itu karena pikiran, yang kedua karena makanan. Jadi karena pikiran dan karena makanan itu hal yang paling utama ya, bisa menimbulkan penyakit. Makanya santri itu, kalau santri dulu itu nggak banyak penyakit ya, paling penyakitnya gatelan gitu aja, kudis gitu kan. Hanya penyakit itu. Kenapa? Karena memang diajarkan riyadhah. Saya dulu waktu di pondok itu meskipun ada kantin itu saya jarang sekali makan di kantin, masak sendiri. Saya memilih masak sendiri karena saya menganggap kalau makan di kantin itu masakannya enak-enak. Nah, kalau masakannya enak-enak kan pinginnya makan terus. Kalau masak sendiri ya seadanya. Ya, nasi dicampur sama umbi-umbian, ya, kemudian nyambel sendiri sambal tomat sama terasi, sudah gitu. Kalau pengen sayur cari di pinggir sungai Berantas, itu jadi sayur. Iya, pada saat itu begitu. Kalau enggak ya sudah, itu makan pakai sambal. Jadi kalau pengen makan harus masak dulu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau nggak betul-betul lapar ya nggak masak. Nah, kalau sekarang kan santri sekarang sudah enak, semuanya sudah tersedia, makan tinggal makan, ya sudah nggak banyak mikir sekarang. Makanya santri sekarang banyak yang gemuk-gemuk. Kalau santri dulu itu nggak ada santri gemuk, udah ada. Biasanya gemuk itu kalau pulang. Kayak saya ini gemuknya ya ketika sudah menikah. Dulu saya kurus, waktu di pondok itu kurus. Wadaful amrodi al-badaniyah, dan dengan meminimalisir makan itu dapat menangkal penyakit-penyakit badan. Fa inna sababaha kathratul akli wa kathratus syurbi. Sebab dari penyakit itu adalah banyaknya makan dan banyaknya minum. Kama kilah, seperti dikatakan dalam sebuah syair, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Mayoritas penyakit yang ada, yang bisa dilihat, kebanyakan disebabkan karena makanan atau minuman. Dulu waktu saya di pondok itu yang diminum itu air intake, ya, air intake. Jadi ketika masak, ya masaknya itu memakai kendil, terus kemudian nasi yang paling bawah itu biasanya mengerak kan begitu kan, gosong, ya, itu yang disebut dengan intake.